Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, bagaimana keadaan kalian? Apakah semuanya sehat? Tampilkan gambar, beberapa gambar. Dan di gambar ini saya meminta kalian untuk mengamati, mengamati gambar pertama, kedua, dan gambar ketiga. Saya berikan waktu 30 detik untuk menanggapi gambar yang ada di depan. Apa yang sebenarnya yang ada di depan ini? Siklus jadul. Ya, silakan. Siklus pertumbuhan atau siklus atau awal dan akhir ini. Oke, baik sekali jawabannya. Ya, saya bertanya kenapa pada tumbuhan, hewan dan manusia ini ada yang dari yang kecil, sedang, bahkan tinggi dan besar. Kenapa dia tidak sama dan tidak rata? Ya, seperti itu. Ada yang bertanya tidak? Kenapa terjadi peningkatan ukuran? Misalnya saya contohkan pada gambar ini, ada yang diawali dari biji, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan kecil, sedang, sampai dia tinggi dan berbunga. Ya. Dan ini adalah proses dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi inilah materi kita hari ini, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Ya. Ini adalah capaian pembelajaran setelah kita nanti, setelah adik-adik nanti mengikuti pembelajaran, kalian akan mampu menguraikan konsep dari pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup dan mampu menguraikan pengaruh atau faktor-faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, di sini kita akan masuk pada konsep pertumbuhan dan perkembangan ya. Di sini akan saya uraikan sedikit penjelasan tentang konsep pertumbuhan dan juga perkembangan. Diawali dari pertumbuhan ya. Apa itu pertumbuhan? Ada yang tahu apa itu pertumbuhan? Silakan. Yang saya tahu kalau pertumbuhan itu dari bawah ke atas. Jawaban adik-adik itu sudah benar ya sebagian. Jadi pertumbuhan itu adalah pertambahan ya. Apa yang bertambah? Itu ukuran ya. Pertambahan ukuran. Nah, dalam pertambahan ukuran itu ada yang bertambah, yaitu pertambahan jumlah sel, kemudian pertambahan massa sel dan pertambahan volume sel. Ya, bisa kalian lihat. Jadi pertumbuhan itu ke atas, kalau ke samping itu mengembang. Tapi itu bersifat irreversible. Apa itu irreversible? Ada yang tahu? Ya, jadi irreversible itu dia artinya tidak dapat kembali. Ya. Jadi pertumbuhan yang sudah tumbuh ke atas tidak mungkin akan kembali lagi mengecil. Misalnya kalian kan, yang sudah tumbuh dewasa tidak akan mungkin kembali jadi bayi lagi. Kemudian tumbuhan juga tidak akan mungkin kembali jadi tunas lagi, ya. Seperti itu. Jadi dia irreversible. Pertumbuhannya tetap ke atas ya, pertambahannya sudah ke atas. Kemudian pertumbuhan itu dapat diukur ya. Makanya pertumbuhan ini biasanya dikatakan sebagai dengan kuantitatif ya, karena dia dapat diukur. Dan pertumbuhan itu adalah bertambah tinggi dan juga bertambah besar. Setelah itu adalah perkembangan. Perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan, ya. Kedewasaan pada tumbuhan, pada hewan, dan pada manusia. Yang ada di sini sudah berkembang? Sudah dewasa. Ya, jadi yang ada di sini semuanya sudah dewasa, jadi sudah ada perkembangan ya, sudah banyak perkembangan. Dan pada perkembangan itu juga akan terjadi pembentukan jaringan-jaringan ya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini akan terjadi secara beriringan ya. Karena di mana ada pertumbuhan pasti akan diikuti dengan perkembangan.
Jadi tidak mungkin pertumbuhan itu hanya tumbuh terus tapi tidak terjadi perkembangan ya. Jadi dia akan diikuti dengan perkembangan. Bisa dipahami? Bisa Bu. Dan perkembangan tidak dapat diukur dengan kasat mata ya. Tidak bisa kita ukur seperti pertumbuhan ya. Makanya selalu dikatakan kalau perkembangan itu adalah kualitatif ya. Kita hanya bisa mendeskripsikan bagaimana perkembangan. Perkembangan itu ditandai dengan kedewasaan ya, seperti saya katakan tadi. Kemudian kalau pada tumbuhan itu biasanya ditandai dengan berbuah atau berbunga ya. Seperti gambar yang tadi ya, yang kalian lihat di awal. Nah, ini ada tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Pada tumbuhan ini ada pembelahan sel, ya. Ada pembelahan sel yang akan terjadi secara berulang sampai terbentuk zigot ya, embrio. Setelah itu dilanjutkan oleh morfogenesis dan dilanjutkan dengan diferensiasi seluler, ya. Di mana pada diferensiasi seluler ini sudah akan terjadi pembentukan fungsi-fungsi pada jaringan-jaringan makhluk hidup ya. Kemudian tahap pertumbuhan dan perkembangan pada hewan diawali dari zigot. Ya, zigot ini adalah proses pertemuan proses fertilisasi antara sel sperma dan sel telur ya. Kemudian morula ya. Morula ini di sini akan terjadi proses pembelahan secara berulang-ulang juga dari genap 2, 4, 6 sampai seterusnya. Kemudian akan membentuk blastula ya. Di situ sudah mulai terbentuk rongga-rongga. Kemudian gastrula ya. Di situ sudah terjadi pembentukan tubuh ya pada embrio sampai menghasilkan embrio. Kalau pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu bisa kita lihat dari masih dalam kandungan, ya, sampai dari dia sebelum lahir sampai dia lahir, kemudian bayi dan anak-anak, masa remaja, masa dewasa dan masa tua. Jadi untuk perkembangannya itu bisa kita lihat juga pada perubahan fisik, ya, perubahan emosional, kemudian ada masa pubertas pada manusia dan sebagainya ya. Dan ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada faktor eksternal dan ada faktor internal ya. Ada kalau eksternal ada udara, sinar matahari, air, tanah dan suhu. Sementara internal ada dari sifat gen dan hormon ya yang terdapat pada makhluk hidup. Nah, sampai di sini penjelasan saya tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih bingung dengan gambar-gambar yang saya tampilkan tadi? Ada Bu, soal tentang pertumbuhan manusia. Banyak orang yang bilang bahwasanya manusia itu semakin tinggi, maka dia akan turun, maksudnya akan pendek pada usia-usia tertentu. Apakah itu benar Bu? Atau ini sekedar hoax saja atau bagaimana Bu? Sesuai dengan teori dari pertumbuhan, itu adalah pertumbuhan berarti bertambah ya, bertambah. Tetapi seiring pendewasaan, biasanya orang yang sudah tua itu sebenarnya bukan bertambah pendek ya, cuma karena mungkin tulang-tulangnya yang sudah tidak tegap lagi sehingga dia kelihatan semakin kecil seperti itu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu, pertumbuhan itu tadi katanya nggak bisa dihitung. Apa tadi? Bisa dihitung apa? Nggak bisa dihitung ya? Bisa dihitung. Nah ini saya yang bingung, masalah bahasanya atau masalah konsep yang kayak pertumbuhan kota atau pertumbuhan pendapatan segala macam yang misalnya dalam arti bingung sih menjawabnya. Kalau pertumbuhan kota dalam angka agak susah kalau kita ngomong Kota?
Iya bisa pertumbuhan. Bahasanya yang salah atau? Maksudnya ini pertumbuhan pada makhluk hidup. Oh iya. Jadi yang bisa diukur misalnya, arti kata pertumbuhan. ya, misalnya pertumbuhan pada tumbuhan ya, kita bisa mengukur pertumbuhannya ya dari dia masih dari kecil sampai dia tinggi ya, itu bisa kita ukur ya. Kalau perkembangan tidak bisa kita ukur ya, karena kita tidak bisa mengukur buah, bunga dan sebagainya. Begitu juga dengan manusia. Pertambahan artinya bisa kita ukur ya. Jadi pertumbuhan itu untuk makhluk hidup ya. Jadi Ya. garis besarnya. Ya Bu, Oke. mantap. Oke. Nah, untuk memperdalam lagi tentang materi pertumbuhan dan perkembangan ini, saya akan buatkan dalam suatu diskusi. Ya, Mana Bu. kalian akan saya lihat apakah untuk pendalaman materi, saya akan melihat apakah kalian paham dengan yang saya ajarkan atau tidak. Siap Bu. Ya Bu. Silakan dibentuk 3 kelompok, Berapa Bu? ya 3 kelompok. Nah ini Oh, tugasnya iya. buat menjadi 3 kelompok ya. Oke, tiga. Kemudian amati gambar di bawah ini ada gambar A, B, dan C. Gambar A kelompok 1, B kelompok 2, C kelompok 3. Kemudian uraikan hasil pengamatan Anda yang diamati di gambar, kemudian analisis hasil pengamatan dan presentasikan hasil analisis kalian. Saya berikan waktu 1 menit untuk menulis. Silakan kelompok 3. Bagaimana hasil pengamatanmu? Oke Bu, pengamatan saya tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, terutama untuk kuman. Ya. Saya lebih suka menjelaskan dalam sistem membandingkan A dan membandingkan si B. Kalau jika saya membandingkan A dari bibit untuk tumbuhan, dari B untuk si telur. Nah, ini yang saya bingung Bu untuk si C. Kenapa nggak dimulai dari si kecebong dulu, langsung ke bayi? Kelamaan anak dari balita hingga dewasa, remaja hingga dewasa. Kemudian yang lain? Oke, kami dari kelompok 1 dari hasil pengamatan kami bahwa yang di kotak itu adalah pot, tanah, dan tumbuhan. Ya, ini tanaman berbunga. Iya. Ini tanaman berbuah. Terus gambar selanjutnya adalah tanaman yang berbuah, buahnya itu buah ceri. Nah terus yang di sebelahnya itu adalah pepaya yang bisa mungkin saya katakan kurang perhatian karena pepayanya itu layu Bu, jadi kasihan Bu, sudah mati Bu. Jadi mungkin saya sedikit lupa bagaimana cara pertumbuhan soal tentang pepaya Bu. Oke. Kelompok 1. Tadi. Kelompok kedua satu. Ya, dua Bu. Kedua. Dimulai dari telur. Tadi, oh iya, ayam jantan, ayam betina kawin. Baru jadi telur. Tapi telur itu kemudian diaramin. Nah, jadilah itu apa ini? Embrio, anak telur. Ya seperti itu. Setelah itu tumbuh berkembang jadi lagi Kembali taputan lagi taputan terus. Tapi tadi diskusi Bu, saya tahu mana yang duluan telur atau ayam. Dan satu lagi, kenapa ayam itu ada pasangannya, manusia kok nggak dimulai dari saya maksudnya dari kecebong dulu Bu. Ini bayi dari mana kan? Ya, jadi sebenarnya saya meminta Anda untuk mengamati sebenarnya balik ya. Saya meminta Anda untuk mengamati gambar-gambar yang di atas. Jadi ini seperti gambar tadi. Yang pertama cuma gambarnya beda ya. Jadi ini adalah gambar pertumbuhan yang diawali dari ya sampai tumbuh pertunasan sampai dia tumbuh menjadi tumbuhan muda ya. Sampai dia mengalami perkembangan itu ada berbunga dan berbuah. Begitu juga dengan bagian B itu diawali dari telur ya. Ayam itu menetas dari telur itu ya. Jadi ini ada isi dari dalam telur sehingga membentuk embrio dan menjadi anak ayam sampai ayam muda dan ayam dewasa. Begitu. Begitu juga dengan bagian C ya. Jadi kenapa tidak ditampilkan dari bayi ya, dari masih jadi embrio manusia? Karena saya pikir
Di situ sudah bisa menggambarkan adanya pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, ya. Siap, Bu. Jadi ini semua adalah proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, ya. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Bu. Nah, untuk materi hari ini mungkin sampai di tugas ini ya. Sebelum kita akhiri, saya akan menanyakan pada anak-anakku sekalian ya. Bagaimana dengan materi hari ini? Muantap orang, Bu. Menyenangkan, Bu. Ada yang yang menarik dari materi hari ini? Telur, Bu. Proses perkembangan manusia. Proses perkembangan. Oke ya, perkembangan pada makhluk hidup ya, seperti itu. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu adalah suatu kehidupan yang berbeda, tetapi dia berlangsung secara beriringan dan tidak dapat dipisahkan ya. Dia memiliki kaitan yang sangat berhubungan sekali ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang kurang silakan ditanyakan di pertemuan ke depan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.